Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahis shalihin wa bi annallaha yahfazuna minaz zayyi waz zalal wa bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zarzukunallaha al-ilma wal-amal wa yafazuna minaz zayghi waz zalal ala haziniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini bisa bertemu lagi Mitra JC dalam keadaan sehat, dan juga untuk sama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki mukjizat yang amat sangat agung, yaitu Al-Quranul Karim. Maka mukjizat inilah yang sampai saat ini masih kita rasakan, dan masih sampai saat ini kita gunakan. Jadi alangkah sayangnya kita sebagai umat Nabi Muhammad menyia-nyiakan salah satu mukjizat yang ada pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Mitra JC pada pagi hari ini seperti biasa, Bang hadir menemani ruang dengar atau ruang online Facebook Mitra JC, ya, untuk sama-sama kita belajar Mitra JC, yaitu di dalam program Abata, Ayo Belajar Tajwid. Karena mungkin banyak di antara kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, maupun ada yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Namun di antara kita yang mungkin telah bisa pandai membaca Al-Quran, namun mungkin belum begitu mengerti ilmu tajwidnya. Oleh karena itu dalam program ini sama-sama kita belajar. Ya, Bang J belajar, ya, dengan hadir Mitra JC juga kita belajar bersama. Nah, Mitra JC, sebelum kita memulai perjumpaan kita pada pagi hari ini dan masuk kepada materi baru, seperti biasa kita akan memulai dengan membaca surah yang memang sudah kita pelajari, yaitu surah Al-Fatihah dan seterusnya, ya. Nah, silahkan Mitra JC membuka mushaf Al-Qur'annya dan juga sekaligus menyediakan catatan, ya. Karena insya Allah pada hari ini kita masuk kepada hukum tajwid yang baru Mitra JC. Nah, kita mulai dari surah Al-Fatihah, ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya surah An-Nas. Kita langsung dari bismillah saja Mitra Jesi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita lanjut surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, qalqalanya banyak ya Mitra ya. Kalau tadi surah An-Nas didominasi oleh hukum gunnah. Nah, selanjutnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sama surah Al-Ikhlas didominasi oleh hukum qalqalah. Nah, ini surah yang masih dalam tahap pembelajaran kita Mitra ya. Surah Al-Lahab. Kita baca dari awal sampai akhir dulu ya Mitra ya. Silakan Mitra ikuti di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia qalqalah namun ditahan karena ada syiddah atau tasydid pada kalimat tabbanya. Sekali lagi kita ulangi Mitra Jesi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, kemarin sudah kita pelajari ya, yada itu mad jaiz munfasil. Maka ketika ada mad tabi'i ya, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat ya, nah, itu adalah hukumnya mad jaiz munfasil. Kenapa dikatakan mad jaiz? Karena boleh dibaca dua dan yang lebih afdol adalah dibaca seperti mad wajib muttasil ya. Ada mad wajib munfasil, ada mad wajib muttasil.
Nah, kita lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi Mitra Jesi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma ini hukumnya mad jaiz munfasil, sudah kita pelajari ya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu dia. Nah, Mitra Jesi, hari ini kita masuk kepada hukum yang baru. Pada kalimat apa? Nah, di sini tabbat yada abi, abinya, binya itu matobi ya. Sudah kita pelajari dulu. Nah, itu ketika ada di sini ya sukun sebelumnya kasroh, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Matobi itu dasar ya. Matobi itu semuanya 2 harokat gitu. Matobi. Nah, nanti kan pengembangannya itu matobi bertemu apa ya, kayak tadi mad jaiz munfasil. Matobi'i bertemu dengan hamzah, cuman di lain kalimat. Itu pengembangan dari matobi, karena matobi itu dasar. Lahabiu, ini dia. Lahabiu, kok bacanya begitu? Kenapa nggak dibaca lahabin watab? Lahabin watab. Lahabin watab, karena kasroten di sini ya. Kenapa dibacanya lahabiu? Kemudian kok ada dengungnya gitu? Wah, nah enaknya Quran sekarang itu, cetakan-cetakan sekarang memang cukup terbantu kita ya, seharusnya gitu dalam membaca Al-Quran. Karena banyak tanda-tanda yang memang sudah disediakan gitu. Kayak di sini wawnya sudah ada tasdid gitu. Ini gimana kalau misalnya surahnya tuh huruf gundul? Waduh, itu kan susah. Ini kita bacanya susah. Ya. Gimana kita baca lahabin watab? Enggak enak. Lahabiu watab. Nah, apa hukumnya? Nah, itu Mitra Jesi ya. Nah, ketika ada kasroh ten bertemu dengan huruf waw. Nah, seperti biasa yang Abang J merujuk hukum tajwid ini dari kitab pelajaran tajwid karangan Kiai Haji Imam Zarkashi. Ya. Apa hukumnya? Nah, hukum pada kalimat lahabiu watab. Nah, itu adalah idgham bi gunnah. Ini apa namanya? Masuk kepada pelajaran baru Mitra Jesi ya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Agak maju kali ya. Terlalu jauh. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Nah, ini dia hukumnya. Nah, kita tulis Indonesia di sini ya. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Ya. Idgham bi gunnah. Nah, apa kita pecah dari sisi bahasa dulu ya, apa itu idgham gitu kan. Kemudian apa sih definisi dari idgham bi gunnah, kemudian cara membacanya itu khas tajwid sekali ya. Pertama, apa itu idgham? Ya, idgham itu apa sih? Kita harus tahu ya. Walaupun sebenarnya Bang J mungkin sudah jelaskan dulu ya, mungkin kalimat idgham. Nah, di sini di dalam kitab ini idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Memasukkan atau mentasydidkan. Tasydidkan. Makanya di huruf wawunya tadi ada tasydid. Nah,
Itu ya, mentasdidkan dia. Itu idgham memasukkan. Nah, cuman maksudnya gimana nih memasukkan bagaimana? Kemudian bi gunnah. Ini tulisannya dipisah ya, bi gunnah. Gunnah. Bi itu bahasa Arab artinya tuh dengan. Dengan. Kemudian gunnah itu artinya dengung. Mungkin sebenarnya gunnah sudah kita pelajari ya, ketika ada nun tasdid atau mim tasdid maka hukumnya adalah gunnah. Nah, apa arti gunnah? Artinya mendengung gitu ya. Dengung. Ah, dengan dengung. Ya, atau mendengung bisa gitu. Nah, jadi idgham secara bahasa adalah memasukkan atau mentasdidkan, bi gunnah dengan dengung. Sebenarnya dari sini aja udah kita mulai paham ya. Berarti cara membacanya memasukkan tetapi dengan dengung. Cuman kita lihat definisinya gitu. Kapan dikatakan idgham bi gunnah atau apakah itu hukum idgham bi gunnah? Ya, idgham bi gunnah. Nah, apa itu hukum idgham bi gunnah atau kapan bacaan tersebut dikatakan idgham bi gunnah? Nah, selalu dimulai dengan apabila ada ya nun sukun atau tanwin atau ya nun sukun ya, atau tanwin fataten kasrotain dommatain. Nah, nun sukun atau tanwin ya, salah satu dari ini nih, fataten bertemu apa, kasroten bertemu apa misal, atau domaten yang bertemu, atau nun sukun salah satunya ya, bertemu dengan salah satu huruf. Nah, dengan salah satunya aja ya, satu huruf. Yanmu kalau kita singkat ya, apa saja itu? Huruf ya. Waduh, enak kayak bebek ya. Emang ya begitu. Ya. Nah, ya, nun, mim, kemudian waw. Mimnya kurang bulat, kurang jelas. Kalau mim itu harus ada bulatannya, lingkarannya. Nah, ya, nun, mim, waw, atau kadang kita singkat yanmu gitu, yanmu. Nah, ini kalau disingkat gitu buat mudah menghafal saja gitu ya, nun, mim, waw. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ya, salah satu dari tanwin ini istilahnya si tanwin semua ketiga-tiganya gitu. Nah, entah fataten, kasroten maupun domaten bertemu dia dengan salah satu huruf yang 4 ini nih, ya, nun, mim, waw, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah gitu. Kemudian di dalam tajwid itu pasti dibahas bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, cara membacanya nah, cara membacanya di sini dijelaskan adalah dimasukkan atau ditasdidkan. Nah, makanya tadi sudah jelas kalau kita pecahkan kalimat ini tuh di awal. Cara membacanya adalah dimasukkan, atau ditasdidkan, ke dalam salah satu huruf yang 4. Ke dalam salah satu huruf yang 4. Yang 4 tadi ya. Yang 4 tuh mana yang ini ya? Ya, nun, mim, waw. Dengan suara mendengung, cara memasukkannya. Dengan suara mendengung.
Nah, perhatikan mendengung, kemudian dimasukkan. Itu rumusnya ya. Ya. Jadi dimasukkan ya, salah satu huruf. Ya. Ya, udah, baru kemudian contoh. Jadi secara bahasa, kemudian secara istilah, kemudian cara membacanya, kemudian contoh. Kalau tanpa contoh kita agak sedikit bingung ya. Nah, contoh dari nun ya. Nun sukun misal bertemu dengan salah satu huruf nun. Di sini saja ya mitra ya. Nah, ini ada nun sukun, dia bertemu dengan huruf nun. Sini ya, nun sukun bertemu dengan huruf nun. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dimasukkan ke salah satu huruf yang 4. Jadi langsung dibaca nun yang kedua gitu. Kemudian dengan suara mendengung. Nah, ini kan tulisan aslinya. Nanti biasanya di Al-Quran kadang suka ada tambahan gitu. Ditasdid dia. Kita masukin begini, kasih kode. Biar kita mudah. Gimana cara membacanya? Masuk ke huruf setelahnya nih. Ke huruf nun. Min. Dengung tapi. Harus dengung. Kalau nggak dengung langsung. Minnu. 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 Tapi kalau dengung. Min nurin. Ini karena ada matobi ya, dibaca panjang nunya. Jadi dimasukkan ke huruf setelahnya. Min, ya memang karena sama-sama nun, ya ini nun, ya ini nun, ya tetap nun gitu. Min, nah, kemudian didengung. Dengung kan gitu, kayak apa? Suara lalat ya, kalau ada. Itu dengung. Itulah gunnah. Karena kalimatnya bi gunnah, dengan dengung. Kalau nggak dengung namanya bila gunnah gitu. Karena ini bi gunnah ya dengan dengung. Kemudian karena ini idgham hukumnya dimasukkan atau ditasdidkan ke huruf yang salah satu huruf yang 4. Nah, ini diantara yang 4 yang ada di sini adalah huruf nun. Nun sukun bertemu dengan nun. Maka ditasdid, dimasukkan. Min, nah, dengung. Jadi salah kalau misalnya tidak didengung. Udah dimasukkan, cuma tidak didengung. Min nurin. Nah, itu tidak didengung tuh. Min nurin. Ditasdid memang. Nah, itu kan tasdid. Min nurin. Tapi ini didengung yang benar. Min nurin. Nah, itu ya. Kalau kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan mim. Contoh. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf mim. Karena ini idgham, kadang ada yang memang kasih kode tasdid, ada juga memang enggak. Ya. Makanya kalau yang enggak ada kode tasdidnya udah susah juga. Gitu. Ya. Makanya kita harus belajar gitu. Nah, gimana cara bacanya? Ingat, idgham berarti dimasukkan ke huruf setelahnya. Mam, nunnya seakan-akan hilang. Seakan-akan hilang. Mam langsung dibaca huruf mimnya gitu. Jadi bukan manem, bukan bukan. Ini kan nun dulu misal. Atau dibacanya man, itu bukan. Itu sih berarti tidak dimasukkan kalau dibaca man manaa. Ini kalau tidak dimasukkan man manaa, itu tidak dimasukkan. Tapi kalau dimasukkan berarti ini seakan-akan tidak ada gitu. Karena ditasdid kan, langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi bacanya jadi kayak gini nih.
Ini dengung, anggap aja ada ininya ya. Nah gitu tuh. Tempo lah ya, tempo mungkin. Jadi gini bacanya seakan-akan mana'a. Nah, perhatikan mitra ya. Nah, ini menarik, asik sebenarnya belajar Al-Quran tuh asik. Belajar tajwid tuh asik. Ya. Kalau yang suka challenge, tantangan, itu asik belajar. Nah, jadi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, ke huruf mim. Ya. Kemudian didengung. Gimana bacanya? Mana'a. Mana'a. Jadi enak kalau misalnya kita tuh baca Al-Quran dengan tartil, dengan hukum tajwid ya. Enak, pokoknya enak gitu. Tapi kalau dia nggak ngerti tajwid, cuman sekedar menang lagam, itu kadang naluri telinga kita juga jadi gak enak, walaupun kita kadang nggak ngerti gitu ya. Ini hukum tajwidnya apa ya, mungkin karena apa ya. Kita kadang suka denger ini siapa kayak bacaan-bacaan Al-Quran yang di YouTube mungkin ya. Rekaman-rekaman gitu ya. Atau mungkin sering dengar dari kecil gitu. Itu naluri kita muncul aja begitu. Ya, itu kuasa Allah ya, subhanallah gitu. Makanya enak kalau misalnya kita baca tartil ya, sesuai tajwid gitu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Pelan. Ya, tartil, kemudian tajwidnya main, makharijul hurufnya jelas, waduh nikmat. Ya. Jadi belajar Quran tuh nggak usah buru-buru lah, gitu. Kecuali kalau memang sudah lihai bacanya, silahkan. Saya mau kejar hatam Quran silahkan aja, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, udah kita belajar tajwidnya saja, benarkan bacaan. Tapi kalau yang usia anak-anak, yang misal cuma sekedar mau hafal, silahkan. Ya, buat hafalan-hafalan saja gitu. Tapi lebih baik lagi hafalannya tersebut disertai dengan tajwidnya. Ayo hafalan. Qul a'udzu birabbin nas. Ini kan kadang kita mungkin ya kurang memperhatikan tajwidnya. Jadi akhirnya takut sampai besar nanti dia nggak ngerti gitu. Walaupun dia nggak tahu lah nama tajwidnya apa, tapi bacaannya yang penting harus sesuai dengan kaidah tajwid. Kan nggak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril pakai sin bukan sin ya. Min syarril waswasil, nggak atas dia tuh. Min syarril bukan min syarril. Min syarril waswasil khannas. Allazi, kadang ada laji. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, ini buat kelas anak-anak boleh, silahkan. Hanya sekedar menghafal kok. Gitu. Cuman alangkah lebih baiknya lagi kalau sudah disertai dengan tajwidnya gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Jadi pun kalau mau dilombakan, sudah siap gitu. Hafal iya, makharijul hurufnya jelas. Ya walaupun memang ya anak kecil mungkin susah di huruf ro ya. Jadi lam gitu lam. Za mungkin susah, mungkin za bisa dia. Ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Nanti pun akan ada nilai plus gitu ketika misal dia ikut lomba gitu kan. Ini akan karena nanti pun di lomba itu kan ada beberapa kriteria kan. Kayak mungkin tajwidnya, makharijul huruf, kemudian lagamnya gitu kan. Ya. Jadi fase awal itu sebenarnya harusnya makharijul huruf gitu ya. Nah, ini sih yang Bang Jep pelajari ya. Walaupun tidak ini ya. Makharijul huruf, kemudian tajwid, baru kemudian selanjutnya lagam. Gitu. Di lagam itu banyak antara qiraatus sab'ah, ya macam-macam bacaan. Ini dasar dulu. Gitu. Selanjutnya silakan kalau mau menghafal. Cuman biasanya sekarang tuh udah dimulai dari sejak kecil gitu ya. Nah, itu tadi. Contoh dari nun sukun, kita balik lagi mitra JC ya. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Gitu. Nah, kemudian di sini ada nun sukun lagi ya.
Karena hampir mirip sih, cukup ini pengarang memberi contoh nun sukun, ya intinya mirip lah gitu. Tanwin itu kan secara bahasa pun artinya adalah nun ya. Nah, kemudian contoh dari nun sukun lagi bertemu dengan huruf ya. Nah. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Gimana? Nah, tadi balik lagi, ini idgham, dimasukkan, tadi tasdidkan. Kemudian didengung. Gimana jadinya? Mai langsung ke huruf ya. Mai. Misalkan ikan nilam. Jadi gini. Ah. Tuh. Mai. Itu mitra ya. Mai kemudian didengung. Mai yaqulu. Jadi salah kalau dibacanya man yaqulu. Tapi kalau misalnya ini buat dialog mungkin ya. Dia ngomong bahasa Arab, man yaqul. Nah, itu sih sah saja gitu. Man yaqul. Nah, ini buat dialog. Ini kalau buat Quran ya nggak boleh gitu, harus pakai kaidah tajwid. May yaqulu. Lagi pula kan lucu juga kalau misalnya orang ngomong bahasa Arab cuman pakai lagam Quran, ya asing aja gitu ya. Jadi lama. Dia misalnya nanya, siapa yang berkata? May yaqulu. Itu ibarat orang kalau ngomong bahasa Indonesia, siapa yang berkata? Kan jadi lucu. Jadi begitu ya. Nggak jelas. Nah, jadi dimasukkan ke huruf setelahnya. May yaqulu. Dengungnya jangan lupa itu. Karena ini idgham bi gunnah. Gitu. Ya. May yaqulu. Contoh dari nun sudah, dari mim sudah, biwara. Nah, kemudian contoh dari waw. Ya. Miwalin. Ini nun sukun bertemu dengan waw. Gimana cara bacanya? Sama. Miwaliyin. Nah, jadi ini 4 huruf sudah diberikan contoh satu per satu. Nanti pun yang tanwin pun ya mirip gitu ya. Nah, contoh tadi lahabiu yang kita temukan di dalam surah Al-Lahab. Lahabiu watab. Watabba ya. Watabba. Ini sukun. Lahabiu. Ah, ini jadi tasdid ada. Nah, di situ ada ditanda tasdid kalau di Quran ini. Cetakannya. Cuman kadang orang tasdidnya doang, lahabiu watab. Nah, dengungnya nggak ada. Perhatikan, ini idgham bi gunnah. Lahabiu watab. Lahabiu watab. Lahabiu biu dengung. Lahabiu dengung. Perhatikan. Lahabiu watab dengung. Perhatikan di dengungnya. Nah, Bang J kira cukup Mitra Jesi ya. Ya, contohnya sudah, definisinya sudah, tinggal nanti kita cari contoh-contoh lain yang memang ada. Nah, di sini ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab.
Ini kalau lahabnya disambung ya jadi idgham bigunah lagi nih. Zata lahabi wamro'ah. Sama tuh ya. Sama kayak pertama. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum. Nah ini idgham bigunah nih. Hablum. 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 Nah, ini domatain bertemu dengan mim. Ya. Mim. Ada domatain bertemu dengan mim. Ada mim. Ada. Jadi dimasukkan ke huruf mimnya. Jadi jangan dibaca hablun min. Tapi hablum langsung mim. Kemudian didengung. Mim. Nah ini bigunah lagi nih. Mim masadin. 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 Nun sukun bertemu dengan mim. Tadi domatain bertemu dengan mim. Sekarang nun sukun bertemu dengan mim. Kita lihat. Nah, dikasih tasdid ya. Di cetakan ini mimnya dikasih tasdid. Mim ini juga dikasih tasdid. Habalum mim masad. Dimasukkan ke huruf mim. Dan juga didengung. Nah, alhamdulillah dapat contoh lagi Bang Baru ya. Nah itu tadi mitra JC. Ya enggak. Beberapa bacaan yang mana hukumnya adalah idgham yang dimasukkan atau ditasdidkan bi gunnah dengan dengung gitu. Apa itu idgham bi gunnah? Sedikit kita ulas. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim waw atau yanmu kalau kita singkat. Gimana cara membacanya? Dimasukkan atau ditasdidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 dengan suara yang dengung. Nah, contoh dari surah Al-Lahab, lahabiu watab. Kemudian hablum mim masad. Nah, itu dia mitra JC ya. Nah, alhamdulillah mitra JC Bang Jekira cukup pertemuan kali ini. Ya, semoga bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya, kita angkat kedua tangan kita, semoga bisa memberikan keberkahan untuk hidup kita dan bisa kita amalkan ya. Semoga Allah memberikan kita ilmu sekaligus juga amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna bihudak wa ja'alna mimman yusari'u bi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.